Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Soleh-solehah yang ustazah sayangi, apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan segala nikmatnya kita masih bisa bersua meskipun masih dalam kondisi online ya. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Solih-solihah yang ustazah sayangi, pada kesempatan hari ini ustazah akan menyampaikan tausiah dengan tema bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Nah, ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dijadikan jalan keluar baginya. Maksud dari ayat ini apa? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar bagi siapa saja yang selalu bertakwa kepada Allah. Jadi, apapun kesulitan yang kita hadapi, jangan pernah merasa khawatir, jangan takut, apalagi berputus asa. Ya, pasti akan ada jalan keluar dari setiap kesulitan. Hanya saja kuncinya kita harus selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada suatu kisah pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang bernama Malik ya, Al-Asja'i, yang anaknya ditawan oleh musuh pada peperangan. Anaknya yang bernama Auf bin Malik tertawan. Kemudian sang ayah, yaitu sahabat Malik ini mengadukan kepada Rasulullah tentang keadaan anaknya yang tertawan. Rasulullah hanya memberikan nasihat kepada Malik untuk bersabar dan bertakwalah kepada Allah. Nah, kemudian Malik menuruti perintah Rasulullah. Dia bersabar dan dia berdoa kepada Allah. Dia bertawakal kepada Allah dan menyerahkan urusan itu hanya kepada Allah. Dan apa yang terjadi solih-solihah? Pada malam hari tiba-tiba pintu rumahnya diketuk. Tok tok tok, Assalamualaikum. Dan apa yang terjadi? Sangat bahagia sekali Malik dan istrinya. Ternyata yang mengetuk pintu dan mengucap salam itu adalah anaknya Auf. Dan lebih bahagianya lagi, ternyata Auf datang dengan membawa kurang lebih 100 ekor unta. Loh, kok bisa ya? Kan dia ditawan. Ternyata Masya Allah, ceritanya adalah Auf yang ditawan ya, diikat di sebuah tiang. Allah jadikan para musuh ini lengah. Dan dengan pertolongan Allah, tiang itu roboh. Sehingga Auf bisa melarikan diri. Dan ketika melarikan diri, Auf mendapati seekor unta milik musuh. Maka ditunggangilah unta itu untuk kabur. Dan ternyata solih-solihah, ketika Auf kabur, dia juga menemukan kurang lebih 100 ekor unta milik musuh. Dan digiringlah unta itu, sehingga unta-unta itu kemudian mengikuti Auf sampai ke rumahnya. Masya Allah. Ini adalah pelajaran bagi kita. Ya, yang tadinya serasa sulit sekali, sedih sekali Malik
karena anaknya ditawan oleh musuh. Bayangkan, dia bingung bagaimana akan melepaskan anaknya dari tawanan. Dia takut kemudian anaknya dibunuh. Ya, tapi dengan pertolongan Allah, karena ketakwaan Malik, kesabaran dan tawakalnya Malik kepada Allah, Allah bebaskan, Allah lepaskan Auf bin Malik dari tawanan. Bukan hanya sekedar bebas, tapi juga membawa harta rampasan perang berupa 100 ekor unta. Terus untuk siapa unta-unta itu? Kata Rasulullah, unta-unta itu adalah milikmu, maka bawalah. Masya Allah ya, bonus. Ya, jadi jangan takut ketika kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi rasanya belajar daring ini kok sulit banget, misalnya nih ya, untuk antum semua yang masih belajar. Jadi jangan merasa putus asa, kemudian akhirnya justru antum tinggalkan. Udahlah ini susah banget, anak gak mau ngerjain. Udahlah belajar daring ini repot banget, udahlah anak gak mau belajar lagi. Tidak boleh putus asa. Tapi apa? Bertakwalah kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan bersabar menjalani proses itu. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan berikan kemudahan kepada kita semua. Mari kita berdoa, semoga Allah juga akan memberikan jalan keluar, kemudahan bagi kita semua dari masalah yang sedang kita hadapi bersama, yaitu pandemi COVID-19 ini. Yakinlah Allah pasti akan memberikan jalan keluar dari kesulitan kita semua. Allah pasti akan memberikan kemudahan bagi kita semua. Mari bersama-sama kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar dan bertawakal kepada Allah, serta tetap melaksanakan prosedur kesehatan. Itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.